Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Hari ini saya melakukan penjemuran bawang merah. Ya, di sini penjemurannya di lahan ya, sistem sungkup. Kebetulan ini saya ambil video sekitar jam jam 11 ya, jam setengah 11-an. Ini udah matahari udah di tengah tapi mendung ya. Jadi seperti ini penjemurannya cukup ringan biaya lah, seperti itu resikonya. Jadi tidak pas panen kita hanya ngangkut ke samping lahan seperti itu. Jadi perhitungannya ringan ya. Kalau ngangkut nanti kering, biasanya tenaga kerja lebih irit lah pengeluarannya ya. Beda sama yang masih basah dibawa pulang, terus di rumah harus juga punya gedek ataupun sistem pelataran yang luas ya. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini kita hanya proses di lahan lebih cepat dan lebih agak sedikit ngirit lah, ibaratnya seperti itu ya. Oke, jadi perhitungannya kita pengeringan di sawah. Terus kenapa pengeringan di sawah, Bang? Saya hanya sekali dua kali pengeringan di rumah. Sistemnya juga sama ya, di bawah seperti itu, karena sama sekali saya tidak mempunyai gedek atau widik ya. Jadi selama tanam saya lakukan selalu di sawah pengeringannya ya. Tapi dengan catatan kita harus tahu lokasi lahan kita ya. Lokasi lahan kita itu rawan banjir atau bagaimana, itu sebaiknya harus teliti di lahan kita sendiri ya. Jadi kalau lahan banjir itu sangat berbahaya ya. Berbahaya. Kebetulan kalau lahan saya itu jarang sekali terkena banjir. Walaupun airnya ada, tapi hujan deras maupun kemarau, kita selagi masih ada hujan, air tetap segini. Apalagi kalau hujan gede, naik sebentar terus langsung ngalir ke sana. Cuma ini sisanya segini, tidak bisa lagi buang sampai kering ya. Beda sama lahan yang sebelah sana. Jadi selain lahan itu, yang itu buangnya ke sini, ini sudah mentok karena lahan persawahan itu kerataannya pas dengan water pas air segini. Oke, kembali lagi bahas ya penjemurannya. Untuk penjemurannya kita seperti ini ya. Kita tidak buka iketan. Jadi biar apa ya? Jadi karena kemarin panen itu pas ada hujan malamnya, terus panen, jadi tanahnya sangat banyak ya. Jadi dulu pernah kita buka ikatan, terus kita langsung tutup seperti itu ya. Kita tutup daun umbi itu, jadi per daun terus dientep, di apa ya, disaling bertumpukan seperti itu. Akhirnya karena belum kering bawahnya, tanahnya banyak, kita tidak kontrol bawah. Memang sih ini kering, cuma ada yang blok tengah itu, blok seperti ini, itu bisa memicu jamur. Memicu jamur di blok seperti ini ya. Itu pun kalau tanahnya banyak. Kalau tanahnya kering ataupun bersih, ibaratnya pas panen, musimnya hujan tapi pas panen gak hujan gitu, jadi
sistem buka iketan memang sudah sering saya lakukan seperti itu, dan juga emang baik. Tapi karena ini full basah ya, jadi kita kontrol seperti ini. Pas hari pertama kita penjemurannya itu, kita hari pertama panen ya, siang hari maupun pas sore hari itu kita hanya taruh seperti ini ya. Jadi hanya ditaruh seperti itu, terus loncat ke hari pertama jemur lah ibaratnya. Kalau panen kan belum sempat kejemur kecuali geletak di lokasi seperti itu. Jadi hari pertama jemur kita setengah hari begini ya. Terus yang di sini, yang di bawahnya seperti ini, itu tanah semua ya. Nih bekasnya juga banyak, ini tanah udah mulai kering ya. Itu tanah semua yang basah. Kalau udah setengah hari lebih, saya langsung semuanya dibalik seperti itu. Jadi mecah ya, mecah itu ke samping semua tanahnya. Jadi gak nempel ke yang tengah tadi, ini jadi di pinggir semua ya. Jadi sistemnya seperti ini. Ini udah, kalau udah begini kita tinggal proses pengeringan daunnya itu sangat mudah. Dan juga kalau ada air yang masuk, ngontrolnya kita mudah ya, tinggal seperti ini. Kelihatan kalau sungkup kita habis hujan malam kebuka, pasti ini basah, jadi kita kontrolnya enak seperti itu. Tuh ini juga kan seperti ini ya, tanahnya sangat kotor. Ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal goyang-goyangin saja ini sambil kita tarik-tarik seperti ini biar agak mengembang. Udah seperti itu. Terus gimana yang pinggiran itu kelihatan umbinya ya terjemur. Ya itu satu alasan, itu bisa bikin umbi rusak seperti itu. Tapi harus kita pikir juga bagaimana kondisi di sekarang ya. Kita baca situasi sekarang. Jadi kalau memang panasnya itu seharian terik ya, itu sangat beresiko hampir seperti matang ya. Jadi pas kena tangan itu umbinya itu biasanya kalau dipegang begini ya, kena tangan gini panas ya, itu memang bisa matang ya. Tapi dengan alasan ini masih terlihat umbinya seperti ini karena kita baca situasi cuaca ya. Cuacanya panasnya memang tidak, kadang sehari tidak keluar full, pasti ada menunya seperti itu. Tidak apa-apa ya. Jadi kita kelihat umbi seperti ini tidak apa-apa, asal panasnya bukan panas kemarau yang full 8 jam, itu dari jam 7 sampai jam 5 itu memang seperti itu. Jadi hampir seperti matang ya kayak gitu. Apalagi ke warna juga bisa mengurangi warna seperti itu. Terus syaratnya kita pakai sungkup bagaimana ya? Kita gak buka sungkup seperti itu ya, boleh. Ini kenapa yang ini dibuka, nanti saya ceritain ya sambil melihat kondisi bawang kita ya. Seperti itu ya, ukurannya seperti ini. Ukurannya ya tuh. Seperti ini ya. Jadi rata tanggung ke gede lah seperti itu. Ini ukurannya ini tanggung loh. Tanggung seperti itu. Tanggung tapi mengarah ke gede seperti itu. Kalau super polnya itu hampir 1-2 ya. Kalau gede-gede masuk gede gitu. Ini masuk gede seperti ini. Tapi kebanyakan yang tanggung seperti itu. Nah, kalau supernya itu ini seperti ini nih. Seperti ini termasuk gede ya. Gede tapi bukan crossnya ya. Crossnya kan hampir bulat seperti itu. Ini termasuk gede-gede. Oh seperti ini.
Jadi ratanya itu di sedang besar lah. Yuk kita lanjut untuk pembahasan kenapa ini sungkupnya kita buka pinggirnya ya. Oke, saya jelasin ya. Ini sesuai pengalaman saya ya. Sesuai pengalaman saya ini sama sekali gak dibuka ya. Gak dibuka. Terus yang ini kita buka tengahnya ya. Itu sepengalaman saya ini, saya punya dua lokasi ya yang berbeda ya. Yang satu ini arah bedengannya ke samping dari timur ke barat ya. Kalau yang itu selatan ke utara, bedengannya seperti itu. Kita baca arah angin itu bukan kebanyakan, ini daerahnya arah angin itu dari timur ya, timur ke barat seperti itu, karena ini kebun ataupun apa ya, bukan kebun, rumah lah, ini banyak pohon, jadi angin tidak sebetulnya dari selatan ya, jadi dari timur ke barat ataupun barat ke timur, gede-gedenya ya. Jadi itu sangat berisiko ini kalau tidak ada angin, ini kelembaban tinggi ya. Apalagi pas panas terik itu bukannya panas kering, tapi timbulnya kelembabannya tinggi. Jadi saya dulu pernah sungkup sini, kita tidak buka, tapi full bagus jos ya ininya, pengeringannya. Tapi pas kita tanam di situ gak dibuka, ini hampir seperti ini ya. Ini tuh panas sama anget seperti itu ya, panas sama anget. Jadi memang bahaya ya, bahayanya karena angin tidak masuk, tapi panasnya full. Ini suhu lebih panas dari suhu luar ya ini, tapi kita ke dalam itu angin masuk karena dari sana anginnya ini masuk. Kalau itu tidak masuk ya, karena ujung sungkupnya sebelah barat itu sebelah utara. Angin sebetulnya dari selatan itu gak masuk karena kebun. Kalau dari utara mungkin ada, cuma gak begitu banyak seperti itu ya. Nah, itu alasan sungkup itu harus dibuka seperti itu. Dibuka dan tidak dibuka seperti itu ya. Jadi kita melihat kondisi ini arah angin ya. Sebetulnya sebaiknya kita buka saja ya. Buka sedikit saja seperti itu tuh, biar angin masuk. Boleh seperti itu ya. Kalau kita tungguin, kalau kita gak tungguin, ditutup begini gak apa-apa, asal tahu bagaimana angin masuknya kemana gitu. Itu udah sering saya lakukan ya. Jadi kalau bedengan yang sini itu pernah saya gak buka, itu malah timbul jamur ya, putih-putih di umbinya seperti itu. Jadi memang pas masuk kita cobain, bener-bener panasnya lebih dari panas luar sungkup ya, tapi tidak ada angin sedikit pun seperti itu. Jadi timbulnya kelembabannya naik drastis tinggi seperti itu. Oke ya, tadi sudah saya jelasin bagaimana proses yang sering saya lakukan ya, bukan dari orang lain ya, ini yang saya sendiri yang lakukan ya. Nah, kalau ini varietas Brebes ya, sama ini varietas Brebes. Varietas Brebes juga kita gak buka seperti itu karena nih, nah seperti itu. Ini yang di dalam itu takutnya tanahnya itu kan banyak nih. Ini kalau kita buka takutnya agak kekontrol ini ya, bagaimana tanahnya ini timbul jamur apa tidak seperti itu. Kalau dibuka kita enak ya, enak kontrolnya. Sudah saya jelasin ya, asal dengan syarat seperti itu kita kontrol. Terus
apa, kita goyangin dikit seperti itu, tidak apa-apa ya. Jadi umbi memang kelihatan, tetapi cuaca kita tidak full panas sepenuhnya ya. Jadi walaupun ini yang pinggir kena panas, tapi dengan panas yang cuaca yang sekarang itu tidak merusak kualitas umbi ya, warna maupun bentuknya ya, asal tahu. Terus bagaimana kalau kita kena panasnya itu keluar full ya? Kita tinggal rajin seperti ini ya, rajin seperti ini. Terus kita agak sedikit, misal ini kelihatan ya, ada sedikit gini, kita tutup. Terus yang pinggir kita ada sedikit gini, itu jamin aman. Tapi kalau cuacanya ini juga panasnya gak keluar, kita seperti ini hanya goyang-goyang saja. Nanti kita berapa jam sekali lah, ataupun sehari cukup 4 kali cukup lah, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalau belum jelas mungkin bisa tanya di kolom komentar, ataupun koreksi apabila ya ada yang senior misalkan yang pengalaman seperti ini. Terus Bang, kalau itu kan nanti rusak umbinya atau gimana kalau kena sinar matahari? Nanti saya jawab, ataupun saya sudah jelasan seperti itu tadi, membaca situasi lahan kita seperti itu, angin, panas maupun kondisi suhunya kita baca sebelum panen juga. Kita bisa prediksi lah, mau panen sekarang kita prediksi besoknya itu bisa keprediksi lah, bisa keprediksi. Pasti kalau nggak musim kemarau kering, misalkan seharian pasti tidak full panasnya, ada mendungnya seperti itu. Jadi itu alasannya seperti itu. Pokoknya agak ngasal kita jemur, enggak ngasal kita jemur. Oh, ini belum saya jelasin ya, ini yang Brebes ya. Kita dapat segini ya, Brebes bibitan 50 kilo. Bukan 50 kilo, 40 kilo pretel ya. Jadi rogolan. Jadi kita sudah dipotong daunnya, bibitnya 40 kilo lebih ya. Seperti itu. Kalau beli 50 kilo, tapi ada yang nuker, yang belilah seperti itu buat bibit, saya kasih seperti itu. Nih ukuran yang Brebes ya. Brebes seperti ini nih. Tuh. Jadi gedenya itu gede, panjang ke atas ya. Suka warnanya juga nih. Warnanya juga belum kering. Ini sudah merona ya. Tapi yang tajuk juga jangan salah, ini dicabut. Mungkin seperti apa ya, agak putih seperti ini misalkan nih, seperti ini. Ini kalau kering yang tajuk juga merahnya sama, cuma ini lebih merahnya lebih tua. Kalau kinclongnya sama, kalau daun sehat mah kinclong sama. Seperti itu tuh. Ini yang Brebes ya. Yang Brebes. Seperti itu. Oke ya, kita sudah jelaskan seperti itu. Nanti ini juga kalau panas mah kita buka sedikit lah, biar anginnya full masuk dari kanan kiri. Jadi walaupun ini masuk tuh, sungkup kelihatan. Nanti kalau cuacanya udah bener panas mah kita buka juga ini. Kalau ini wajib dibuka ya, karena gak masuk angin. Anginnya gak masuk. Oke, kita sambil lihat ya yang ke ujung. Ini full juga. Tuh, kita kelihatan umbi juga. Kalau panasnya begini mah nggak apa-apa. Karena ini gak terik seperti itulah. Panas ada bentar, terus awannya lewat, jadi mendung. Jadi kita jemurnya seperti itu juga gak apa-apa gitu. Baca situasi saja ya kalau yang mau contoh seperti itu. Ini yang Jawa Timur ya, tajuk ini. Ini kondisi yang tajuk.
Nih yang tajuk. Tuh. Yang tajuk ini sama ukurannya ya. Tanggung gede. Kalau yang super-supernya hanya 1-2, tapi ini gede-gedenya ada nih yang seperti gede. Ini lebih ke tanggung gede. Nah, ya kalau yang gedenya gede ke super seperti ini nih. Segede rokok lah. Nah, seperti ini nih. Harusnya yang ini kan memang bagus, ini yang nggak mecah, ini agak sedikit mecah, tapi ini bisa supernya segini ya. Di sini seperti itu. Hitungannya di sini. Ini yang tajuk juga kan. Merah juga. Nggak putih ini. Merah ini nih. Apalagi kalau mulai kering, udahlah jaminan mengkilap seperti itu tuh. Ini merah. Cuma kalau berbes merahnya merah tua, kalau ini merahnya merah sedikit pink seperti itu. Tuh kan ya, kalau nggak dikontrol ini takutnya timbul jamur seperti itu ya, karena basah. Tapi kita kontrol ya. Seperti ini kita goyang-goyang seperti ini semuanya nanti biar ada angin masuk dan juga kering. Oh, mulai kering ini. Jos. Nih, ukurannya. Oke ya, sama ini juga tuh. Ini tajuk Geye ya, tajuk yang dioneri Mas Hendy, punya Geye Group ya, gudang kita ya, Geye Group. Tuh seperti itu. Nih, tajuk ini jos. Ukurannya ya jos nih. Oh. Oke ya. Sudah saya jelasin ya, penjemburannya diikat, tidak dibuka. Alasan-alasannya sudah saya bahas. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanya di kolom komentar seperti itu ya. Ini plastiknya udah lama ini, udah gak masuk sinar ini, kotor. Ya cukup ya. Yang nonton sampai full jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan juga dukung channel ini supaya makin berkembang ya, biar terus semangat bikin video seputar pertanian yang saya tanam ataupun milik teman-teman saya ataupun yang lain seputar pertanian yang ditanam. Seperti itu ya, jadi bantu dukung channel ini ya biar makin berkembang. Udah cukup ya, durasi ini udah panjang, jadi kita tutup saja ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.